Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung lagi dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 19 Januari 2024, Pekan Biasa kedua, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. 40 tahun aku mendoakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati,
yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu, ya Tuhan. Mazmur 37. Doa orang berdosa dalam bahaya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat berdiri jauh-jauh. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Panah-Mu tertancap dalam tubuhku. Tangan-Mu berat menekan daku. Karena amarah-Mu rusaklah tubuhku terkoyak-koyak. Karena dosaku remuklah tulang belulangku. Aku tenggelam dalam lautan kesalahanku. Tersesat oleh timbunan dosa yang tak tertahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Lukaku membusuk dan bernanah, karena kebodohan tingkah lakuku. Aku tertunduk dan tersungkur. Sepanjang hari aku berkeliaran kebingungan. Hatiku panas tersengat rada. Tiada yang sehat dalam diriku. Aku hancur lulu kehabisan tenaga. Hatiku mengadu dan meronta-ronta kesakitan.
Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu, dan rintihanku tidak tersembunyi bagi-Mu. Jantungku berdebar-debar dimakan demam, kekuatanku menghilang. Bahkan cahaya mataku pudar melenyap. Andai taulanku menyingkiri aku karena penyakitku, dan kaum kerabatku menjauhi aku. Orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang yang mengikhtiarkan celakaku mengejar aku. Pembunuhan dan pengkhianatan, itulah yang mereka pikir-pikirkan sepanjang hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Aku mengakui dosaku, jangan tinggalkan daku, ya Tuhan penyelamatku. Namun aku seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulut. Aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak mengucap bantahan. Sebab kepadamu-lah aku berharap, ya Tuhan. Engkaulah yang akan menjawab, ya Allahku. Kataku, janganlah biarkan mereka mempermainkan daku. Jangan mereka menjadi sombong bila aku goyah. Sebab tak mungkin aku lepas dari kesalahanku. Terus-menerus aku dirundung kesusahan. Sungguh aku mengakui dosaku. Aku cemas karena kejahatanku. Aku menghadapi lawan yang sangat kuat. Amat banyaklah musuh yang mengkhianati aku. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka mengumpat aku padahal aku bermaksud baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Aku mengakui dosaku, jangan tinggalkan daku, ya Tuhan penyelamatku. Bacaan dari kitab Kejadian bab 16 ayat 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya, kata malaikat itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Bered. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, segala perintah-Mu Kau ringankan dalam perintah cinta kepadamu dan kepada sesama manusia. Semoga dengan mentaati perintah-perintah-Mu, kami dapat memperoleh kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.